agar dilancarkan selalu dalam segala halnya, dan kita juga bisa membersamai gitu ya sampai akhir. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara inti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Teman-teman tahu gak sih kok ada kakak-kakak ke kelas kalian? Gak tahu ya. Jadi sebelumnya ingin diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Seliana Haryani. Saya dari mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Saya sekarang semester 5. Doain saya ya teman-teman, bentar lagi mau KKN dan PPL, semoga dilancarkan selalu dan bisa lulus dengan tepat waktu. Amin. Semoga. Nah teman-teman, saya di sini akan diperintahkan oleh dosen saya untuk meneliti teman-teman dengan sebuah asesmen yang dimana asesmen ini adalah ITP atau disebut dengan inventory tugas perkembangan. Nah teman-teman pada tahu nggak sih apa itu ITP? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah karena teman-teman nggak tahu nih, di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari ITP tersebut, karena nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi sebuah link. Nah, di mana sebuah link tersebut ada beberapa pernyataan-pernyataan yang harus teman-teman isi. Teman-teman checklist intinya ya. Nah, ITP itu adalah inventory tugas perkembangan, asesmen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Nah, penyusunan ITP ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan BK di sekolah. Nah, kenapa adanya ITP di sekolah ini? Karena kita akan tahu nih perkembangan individu di sekolah ini apa saja, dan apa yang harus dilakukan guru BK ketika siswa tersebut harus membutuhkan pelayanan khusus. Nah, namun dapat juga digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan anak-anak dan remaja pada umumnya. Nah, teman-teman, di ITP ini ada beberapa aspek, ada 11 aspek dalam ITP tersebut. Yang pertama ada landasan religius, landasan perilaku etis, kematangan intelektual, kematangan emosional, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria dan wanita, pemeliharaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan teman sebaya, persiapan diri dan cita-cita, persiapan diri untuk pernikahan dalam hidup keluarga. Nah, teman-teman, itu adalah 11 aspek yang akan nanti teman-teman isi di link yang akan saya kirimkan nanti. Nah teman-teman, di dalam link ITP itu ada 77 rumpun pernyataan, dan di setiap pernyataannya itu ada 4 pernyataan yang harus teman-teman isi yang sesuai dengan keadaan teman-teman ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak teman-teman? Cukup kan? Cukup ya. Mungkin kita bisa langsung saja ya. Di sini siapa KM-nya? Saya. Oh kamu? Iya. Saya izin buka HP ya. Iya boleh kak. Saya boleh save nomor kamu untuk mengirim link? Boleh. Izin ya kak ya. Ini kan nomor aku. Terima kasih banyak. Oke kak. Nah teman-teman, di sini saya akan mengirim link G-form. Itu link ITP yang harus kalian isi. Saya akan mengirim lewat KM. Nanti KM kirim ke grup ya. Iya kak. Jadi. Sudah saya kirim? Oke. Udah dikirimkan ke grup? Sudah ada belum teman-teman? Ada. Nah di situ coba teman-teman login dulu. Udah bisa keakses belum? Ada kendala?
atau internetnya kurang stabil? Apa nggak ada yang punya kuota? Bentar Kak. Aman aku Kak, aman. Aman? Yang lain gimana nih? Bisa. Aman. Aman ya? Aman. Bisa diakses? Bisa. Oke. Apakah sudah masuk ke dalam daftar isinya? Sudah. Sudah. Nah, di situ ada nama, kelas, kemudian jenis kelamin, dan alamat teman-teman yang harus teman-teman isi. Silakan isi terlebih dahulu. Iya Kak. Sudah diisi semuanya? Sudah. Oke, karena di situ ada 77 rumpun, jadi kakak akan mengasih waktu kalian 40 menit cukup kali ya? Cukup. Nggak kedikitan kan? Enggak. Nah teman-teman jangan lupa ya, di situ kan ada 77 rumpun yang dimana dari 77 rumpun itu satu rumpunnya ada 4 pernyataan. Nah itu isi dengan sesuai diri teman masing-masing ya. Teman-teman jangan khawatir, ini sifatnya sangat rahasia, hanya saya dan guru BK teman-teman yang tahu, agar kita bisa menyeimbangkan nih kalian, teman-teman di kelas ini dan sekolah SMK 4 Kota Serang ini harus memerlukan apa di layanan BK seperti itu. Jadi tidak usah takut rahasia kalian terbongkar. Jadi jangan berpikir seperti itu ya teman-teman. Dan ini juga tidak sangkut pautnya dengan nilai rapot atau ujian karena ini sifatnya hanya asesmen saja ya. Oke, boleh kita mulai ya? Boleh. Oke, silakan dikerjakan, diisi. Oke Kak. Waktunya sudah habis teman-teman, sudah 40 menit. Bahkan ini udah 42. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah dikirim? Sudah. Ada kendala? Tidak. Capek nggak ngisinya? Enggak. Tapi pusing bacanya. Pusing ya? Soalnya nggak biasa baca. Nggak biasa baca. Seru. Seru kan? Mungkin dari 77 rumpun itu ada pada diri teman-teman ya, mungkin karena kan kita nggak tahu ya apa sih namanya di dalam diri kita tuh apa aja nih yang saya rasakan selama ini gitu kan. Baik teman-teman, karena semuanya sudah dikirim ya, tidak ada kendala kan? Tidak. Tidak ada peringatan error atau gimana-gimana kan? Tidak. Tidak ada peringatan error atau gimana-gimana kan teman-teman? Tidak. Lancar semua? Lancar. Oke, baik teman-teman. Teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman telah membantu saya. Saya sangat banyak terima kasih karena teman-teman sudah ikut partisipasinya dalam penelitian saya. Semoga teman-teman dan saya juga diberi kesehatan, dilancarkan dalam segala urusan dan selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Setelah kita mengisi asesmen ITP kemarin di kelas, langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara pengolahan data dan hasil data ITP yang telah teman-teman kemarin kirim. Nah, di sini saya sudah memegang hasilnya dan kita akan menjelaskan satu-satu karena ini adalah salah satu hasil akhir yang dimana kita nanti akan mengetahui jenis layanan apa yang sesuai untuk teman-teman tersebut. Nah, ini adalah hasil data responden dari 27 siswa-siswi kelas 11. Nah, di sini ada beberapa yang dari 77 rumpun dari 4 pernyataan yang mereka pilih salah satunya, yaitu banyak sekali saya menerima dengan baik dengan diri saya, kemudian saya telah berbuat baik selama 1 hari ini, saya telah melaksanakan sholat dengan baik. Nah, di sini semuanya telah terkumpul dengan hasil data yang mereka checklist, yang mereka isi waktu kemarin. Nah, kemudian di sini ada diagram lingkaran. Nah, kita lihat di sini
ada beberapa yang kita lihat bahwa yang lebih menonjol hasilnya yaitu adalah dari 37%, yaitu saya bersyukur kepada Tuhan apabila memperoleh kenikmatan. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwa siswa-siswi dari 27 orang tersebut, mereka bersyukur kepada Tuhan apabila memperoleh kenikmatan. Nah, kemudian kita scroll lagi. Sini juga ada yang lebih kita lihat menonjol ya, di sini ada 55,6%, yaitu dengan saya berani bertanggung jawab atas konsekuensi dan keputusan yang saya buat. Dari 27 siswa tersebut, mereka berani dan bertanggung jawab atas konsekuensi dan keputusan yang mereka buat. Kemudian setelah itu kita lihat ke bawah kembali. Nah, ini hasil dari Excel atau master instrumennya. Di sini ada yang mereka pilih A, B, C, D-nya, yaitu dari hasil ITP kemarin yang mereka checklist. Kemudian, nah, di sini ada profil kelompok. Profil kelompok yaitu kita lihat, kita zoom ya. Nah, di sini ada profil kelompok yang dimana rata-rata koefisiennya yaitu 3,4. Nah, rata-rata ITP-nya 3,71. Nah, kita lihat di sini yang lebih tingkatan yang lebih tinggi yaitu pada nomor 7. Kita lihat. Sebentar. Nah, distribusi frekuensi aspeknya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, tujuan utama kita dari pengisian asesmen ITP kemarin itu adalah kita melihat dari 8 butir terendah, yang mana nanti ini akan menjadi patokan apa yang harus kita berikan, apa yang guru BK akan berikan dan pihak sekolah kepada siswa dan siswi yang merasa dirinya kurang begitu puas dengan hasil dan kepercayaan mereka. Nah, di sini kita lihat 8 butir terendahnya. Di sini ada yang pertama, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kesadaran tanggung jawab, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kemandirian perilaku ekonomis, dan yang terakhir itu peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, pada 8 butir terendah ini, kita lihat bahwa ternyata dari 27 siswa di kelas 11 itu, mereka memikirkan bagaimana persiapan diri untuk pernikahan dan kesadaran tanggung jawab, persiapan diri dan kemandirian sosial dan peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, ini adalah menjadi patokan bagaimana nanti kita akan memberikan layanan yang sesuai kepada siswa-siswi tersebut. Nah, di sini ada kesimpulan hasil interpretasi dari hasil pengolahan data analisis kelompok menggunakan ATP Master Instrument yang mendapatkan profil kelompok, yaitu yang pertama landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial pria dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan persiapan karir. Nah, di sini setelah kita menyelesaikan hasil data dari asesmen ITP tersebut, nah kita akan langkah selanjutnya yaitu kita akan merencanakan, yaitu rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling SMK 4 Kota Serang tahun ajaran 2024. Nah, di sini ada 8 bidang yang kita akan berikan layanan khusus dan strateginya seperti apa. Nah, di situ ada
Di sana ada bidang layanan yaitu pribadi. Tujuannya itu peserta didik mampu mengelola dan menggunakan uang secara bijak sesuai kebutuhan. Komponen layanannya itu layanan dasar. Strateginya itu bimbingan klasikal, kelasnya kelas 11. Materinya itu pemahaman tentang arti mandiri secara ekonomi, cara membuat anggaran harian atau mingguan, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, metodenya itu pembinaan, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Medianya video keluarga harmonis dan lembar refleksi. Kemudian ada evaluasi proses, umpan balik siswa melalui angkat sederhana. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa bidang layanan pribadi yang harus kita lakukan kepada siswa-siswi kelas 11 yaitu dengan mereka mampu mengelola dan menggunakan uang secara bijak sesuai kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada bidang yang kedua yaitu pribadi dan religius. Tujuan layanannya yaitu peserta didik mampu menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen layanannya yaitu layanan dasar, strategi layanannya bimbingan klasikal, kelas 11. Materinya yaitu makna dan pentingnya nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan kebiasaan beribadah dan bersyukur. Metodenya yaitu pembinaan, sharing pengalaman. Medianya itu video motivasi, kutipan ayat-ayat Al-Quran, memberikan video yang bermoral. Kemudian ada evaluasi, penilaian sikap dan partisipan perubahan perilaku religius. Nah, di situ ada ya kita akan melakukan strategi layanan dengan kita memberikan video motivasi, kutipan ayat Al-Quran, memberikan video yang bermoral. Kemudian ada bidang pribadi. Nah, tujuan layanannya yaitu peserta didik mampu memahami pentingnya bersikap. Strateginya itu layanan dasar. Kita lihat ke atas dulu ya teman-teman. Strategi layanan itu bimbingan kelompok, kelas 11. Materinya adalah arti etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Metodenya yaitu diskusi kelompok atau role play. Medianya adalah poster nilai etik dan studi kasus. Lembar evaluasinya, lembar penilaian, sikap observasi perubahan, perilaku, refleksi diri. Nah, di sini kita akan membantu siswa dan siswi untuk beretika dan bermoral dalam kehidupan sehari-hari dengan menayangkan poster nilai etik dan studi kasus. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada sosial dan pribadi. Peserta didik mampu memahami perannya dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Kemudian layanannya itu layanan dasar, strategi bimbingan klasikal, kelasnya kelas 11. Materinya itu dengan nilai tanggung jawab, komunikasi dan kerjasama keluarga untuk membentuk sikap menghargai anggota keluarga. Kemudian di sini ada pembinaan simulasi peran keluarga. Metodenya itu kartu emosi atau alat peraga, evaluasinya itu observasi konselor dan umpan balik siswa. Nah, di sini kita akan memberikan strategi bimbingan klasikal untuk agar peserta didik mampu memahami perannya dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian selanjutnya ada pribadi dan sosial. Peserta didik mampu memahami pentingnya tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Layanannya itu layanan dasar, strategi bimbingan kelompok, kelasnya kelas 11. Makna tanggung jawab, contohnya perilaku tanggung jawab di sekolah dan di rumah. Kemudian metodenya itu tes diri, self-assessment, refleksi, dan pembinaan. Kemudian ada lembar refleksi diri dan PowerPoint. Evaluasinya yaitu hasil refleksi, angka sikap, tanggung jawab. Nah, di sini kita nanti akan memberikan sebuah lembar refleksi diri tentang makna tanggung jawab, contohnya perilaku tanggung jawab di sekolah dan di rumah. Kemudian yang seterusnya yaitu yang terakhir ada bidang pribadi. Peserta didik mampu mengenal potensi diri, menerima kelebihan dan kekurangan diri secara positif. Layanannya itu layanan dasar. Kemudian strategi bimbingan kelompok kelas 11, cara menerima diri secara positif, pengembangan diri dan rasa kepercayaan dan rasa percaya diri, yaitu dengan strateginya
dengan kita memberikan pembinaan dan tanya jawab, yaitu dengan metode PowerPoint dan cermin refleksi. Evaluasinya yaitu evaluasi hasil dan rencana karir siswa. Kemudian setelah itu ada pribadi sosial, menumbuhkan perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Layanannya itu layanan dasar, strategi kelas IK, kelas 11, makna etika dan moral, nilai-nilai kejujuran. Kemudian diskusi, studi kasus, role play atau simulasi etika. Metodenya dengan video inspiratif, PowerPoint, kartu nilai moral. Evaluasinya yaitu umpan balik dan hasil diskusi. Dan yang terakhir, di sini ada bidang pribadi. Peserta didik memahami dan mengelola dan mengekspresikan emosi secara sehat dan positif. Layanannya itu layanan dasar, strategi pembinaan kelompok dan konseling kelompok, kelas 11, yaitu dengan cara mengontrol emosi negatif dan strategi menghadapi stres dan konflik. Dengan diskusi role play dan metodenya itu lembar panduan dan video simulasi emosi, papan bimbingan, dan evaluasinya yaitu refleksi dan hasil diskusi kelompok. Setelah kita membuat ration plan, nah selanjutnya itu kita membuat program semesteran bimbingan dan konseling SMK 4 Kota Serang. Di sini ada jenis kegiatan layanan, ada persiapan, kemudian ada layanan bimbingan dan konseling, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, dan layanan responsif. Kemudian ada dukungan sistem, dan yang terakhir yaitu ada kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Nah, setelah kita membuat action plan, rencana kegiatan, kita akan membuat program semesteran. Nah, jenis kegiatan layanan di sini ada bidang bimbingan, yaitu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingan dan konseling, tujuannya apa, kelas, dan waktu. Di sini kita akan lihat persiapan, yaitu yang pertama pembagian tugas guru bimbingan dan konseling kelompok. Itu semua bidang pribadi dan sosial. Fungsinya untuk pemeliharaan dan pengembangan. Tujuannya agar pelaksanaan layanan BK berjalan efektif dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan waktunya itu dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian ada asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan yaitu semua bidang, fungsinya untuk pemahaman, tujuannya untuk memperoleh data dan pemahaman tentang kebutuhan, potensi, serta permasalahan peserta didik sebagai dasar penyusunan program BK dan dilakukan pada bulan Juli. Penyusunan program bimbingan dan konseling itu semua bidang. Fungsinya untuk pencegahan dan pengembangan, tujuannya untuk menyusun rencana kegiatan layanan BK yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dilaksanakannya pada bulan Juli. Kemudian ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Semua bidang yaitu fungsinya untuk penyesuaian dan pengembangan. Itu dengan mendapatkan masukan, dukungan dan penyelarasan program BK dengan pihak sekolah agar pelaksanaannya optimal dengan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian di sini ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling, yaitu bidang pribadi dan sosial, dukungan layanan, penyediaan fasilitas, alat, dan sumber daya yang memadai agar kegiatan bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian ada layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu layanan dasar.
Layanan dasar yaitu yang pertama ada bimbingan klasikal, yaitu semua bidang. Fungsinya untuk pencegahan dan pengembangan, yaitu untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya, mengembangkan sikap positif serta mengantisipasi munculnya masalah dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dilaksanakan pada Agustus sampai dengan bulan November. Kemudian ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Pada bidang bimbingan semua bimbingan, kemudian fungsinya untuk pemahaman dan pencegahan, yaitu dengan memberikan informasi, wawasan, dan motivasi kepada peserta didik dalam jumlah besar agar mereka mampu memahami potensi diri, menghindari perilaku negatif, dan mengembangkan diri secara optimal. Dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November. Kemudian ada bimbingan kelompok, yaitu bidangnya pribadi dan sosial. Fungsinya pengembangan dan penyesuaian, yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan bersosialisasi, saling memahami, bekerja sama, serta menyelesaikan masalah melalui dinamika kelompok. Dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November. Setelah itu ada pengembangan media bimbingan dan konseling. Bidangnya semua bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsinya untuk pendukung dan pengembangan, yaitu dengan menghasilkan dan memanfaatkan berbagai media seperti poster, pamflet, video, modul, dan lain-lain agar layanan BK lebih menarik, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan pesan bimbingan. Itu dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Agustus sampai bulan November. Kemudian ada papan bimbingan, yaitu pada bidang semua bidang. Ada fungsinya yaitu informasi dan pencegahan, yaitu untuk menyediakan informasi penting seputar kegiatan BK, pengembangan diri, serta pesan moral yang membantu peserta didik memahami nilai positif dan menghindari perilaku menyimpang. Dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November. Kemudian di sini ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Di sini ada bimbingan klasikal, konseling individual, konseling kelompok. Layanan peminatan dan perencanaan individual, bimbingan klasikal ada pada bidang belajar dan karir, yaitu fungsinya untuk pemahaman dan pengembangan, yaitu membantu peserta didik membantu potensi, minat, dan bakatnya sehingga mampu merencanakan jalur pendidikan dan karir sesuai kemampuannya. Dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian ada konseling individual, yaitu dengan semua bidang. Fungsinya untuk penyesuaian dan pengembangan, untuk membantu peserta didik mengatasi permasalahan pribadi, sosial, belajar, atau karir secara mendalam dan menemukan solusi yang sesuai dengan kondisinya sendiri. Kemudian ada konseling kelompok dengan bidangnya itu pribadi dan sosial. Fungsinya untuk pengatasan dan pengembangan, yaitu untuk membantu peserta didik memahami dan mengatasi masalah bersama melalui dinamika. Dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian ada bimbingan kelas besar atau lintas besar. Pada bimbingan klasikal kelas besar ini ada pada bidang belajar dan karir. Fungsinya untuk informasi dan pencegahan, yaitu memberikan informasi dan motivasi tentang pilihan jurusan, perguruan tinggi, atau karir agar peserta didik mampu membuat keputusan perencanaan masa depan yang tepat. Dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian ada bimbingan kelompok, yaitu pada bidang pribadi, sosial, dan karir. Fungsinya itu untuk pengembangan dan pencegahan, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berinteraksi, berbagi pengalaman, serta menentukan minat dan arah karir yang sesuai dengan dirinya, yaitu dilakukan pada bulan Juli. Kemudian ada konsultasi, yaitu pada semua bidang, fungsinya untuk pencegahan dan penyesuaian, memberikan bantuan dan saran kepada peserta didik, guru, atau orang tua dalam memahami dan membantu perkembangan serta perencanaan masa depan peserta didik, dilakukan pada bulan Juli. Kemudian ada kolaborasi, yaitu semua bidang, fungsinya untuk pengembangan dan pendukung, yaitu untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain atau guru, orang tua, wali kelas, lembaga, atau dunia kerja untuk mendukung perminatan dan perencanaan individual secara peserta didik secara optimal. Dilaksanakan pada bulan Juli. Setelah itu kita membahas layanan
Selanjutnya yaitu layanan responsif. Layanan responsif itu ada konseling individual. Konseling individual merupakan semua bidang, yaitu fungsinya untuk pengetasan. Tujuannya untuk membantu peserta didik mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir yang sedang dihadapi agar dapat menyesuaikan diri dan berkembang secara optimal, dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian ada konseling kelompok, yaitu pada bidang pribadi dan sosial, yaitu fungsinya untuk pengetasan dan pengembangan, yaitu tujuannya untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang bersifat umum melalui dinamika kelompok serta memperkuat dukungan sosial di antara anggota, dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian ada konsultasi dan pada semua bidang pencegahan dan penyesuaian, tujuannya untuk membantu pihak lain, guru, orang tua, atau pihak sekolah agar dapat memahami dan membantu peserta didik yang menghadapi masalah tertentu, dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian ada konferensi kasus, yaitu pada bidang semua bidang, fungsinya untuk pengetasan dan penyesuaian, yaitu untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan peserta didik melalui kerjasama antara konselor, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya secara profesional dan rahasia, dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian ada advokasi. Advokasi adalah pada bidang pribadi dan sosial, fungsinya untuk perlindungan dan pengembangan, yaitu tujuannya membela dan melindungi hak-hak peserta didik yang terancam atau terabaikan agar mereka mendapatkan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan diri, dilaksanakan pada bulan September. Kemudian ada konseling melalui elektronik, yaitu semua bidang, fungsinya untuk pengatasan dan pencegahan, yaitu tujuannya memberikan layanan konseling jarak jauh secara cepat dan fleksibel bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan atau tidak dapat bertemu langsung dengan konselor, dilaksanakan pada bulan September. Kemudian ada kotak masalah, yaitu kotak kebutuhan peserta didik atau konseling, yaitu pada semua bidang, fungsinya untuk pemahaman dan pencegahan, yaitu untuk menampung aspirasi, permasalahan, dan kebutuhan peserta didik secara anonim untuk diidentifikasi oleh konselor sebagai dasar pemberian layanan lanjutan yang sesuai, dilaksanakan pada bulan September. Kemudian kita kepada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem di sini ada melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen termasuk kunjungan rumah. Di sini ada semua bidang, fungsinya untuk memahami dan pengembangan. Tujuannya untuk memperoleh data lengkap tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya sebagai dasar perencanaan dan tindak lanjut layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan individu, yang dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian ada kunjungan rumah, yaitu pada bidang pribadi dan sosial, fungsinya untuk pemahaman dan penyesuaian. Tujuannya untuk memahami latar belakang keluarga, kondisi lingkungan rumah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan perkembangan peserta didik agar dapat memberikan layanan yang tepat dan menyeluruh, dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian ada menyusun dan melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling, itu pada sebuah bidang, yaitu fungsinya untuk pengembangan dan penilaian. Tujuannya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional konselor serta bahan evaluasi untuk peningkatan mutu layanan BK di sekolah. Kemudian ada membuat evaluasi, yaitu semua bidang, fungsinya penilaian dan pengembangan, yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan layanan BK, menilai ketercapaian tujuan, serta menentukan langkah tindak lanjut dalam perbaikan dan pengembangan program, dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian ada melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling, yaitu pada semua bidang, fungsinya untuk mendukung, yaitu untuk menyusun dan mengelola dokumen, data, serta produser kerja BK secara tertib dan sistematis agar pelaksanaannya layanan berjalan efisien, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik, dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian yang terakhir dan selanjutnya yaitu ada kegiatan tambahan dan pengembangan profesi, yaitu kegiatan tambahan
guru bimbingan dan konseling atau konselor. Di sini pada sebuah bidang, yaitu fungsinya untuk mendukung dan pengembangan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas peran konselor di sekolah melalui kegiatan tambahan seperti keterlibatan dalam kepanitiaan, kegiatan sekolah, atau program pengembangan siswa, sehingga pelaksanaan layanan BK lebih menyatu dengan kegiatan pendidikan secara keseluruhan dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian ada pengembangan keprofesian konselor, itu pada semua bidang, fungsinya untuk pengembangan dan pemeliharaan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan kualitas layanan konselor melalui kegiatan seperti pelatihan, seminar, penelitian, tindakan bimbingan, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya, sehingga konselor mampu memberikan layanan yang efektif dan sesuai perkembangan zaman, dilaksanakan pada bulan Agustus. Nah, setelah kita membuat ration plan, rencana kegiatan, kemudian kita juga setelah membuat program semesteran, nah sekarang kita akan membuat jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, yang dimana jadwal kegiatan ini kita akan melakukannya pada bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, di sini pada bidang persiapan, layanan persiapan, kita akan melakukan asesmen kebutuhan pada minggu ke-1 dan ke-2 di bulan Juli. Kemudian ada pelaksanaan layanan dasar, yaitu kita akan membuat bimbingan konseling, bimbingan klasikal pada minggu ke-2 dan ke-3 di bulan Agustus. Kemudian bimbingan kelompok minggu ke-2 dan ke-3 di bulan Agustus. Kemudian kita lihat layanan responsif, yaitu konseling individual. Konseling individual kita akan melaksanakannya di minggu pertama bulan Juli. Kemudian kita akan melakukan konseling kelompok pada minggu pertama bulan Juli dan kunjungan rumah minggu pertama pada bulan Juli. Kemudian ada peminatan dan perencanaan individual, yaitu akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Agustus. Nah, itu adalah dari hasil rencana kegiatan, kemudian program semesteran, dan sekarang kita akan melakukan kegiatan bimbingan. Nah, ini adalah hasil dari yang kita telah temukan dari hasil asesmen ITP kemarin. Nah, setelah itu kita akan membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Di sini kita ada komponen layanannya, yaitu layanan dasar, bidang layanannya itu layanan pribadi dan sosial, topik layanannya itu menumbuhkan sikap mandiri, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi layanannya itu pemahaman dan pengembangan, tujuannya membantu peserta didik memahami pentingnya kemandirian etika, tanggung jawab, dan nilai religius sebagai bekal perkembangan pribadi dan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kemudian ada tujuan khusus, yaitu setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal, peserta didik diharapkan dapat pertama menunjukkan perilaku jujur, sopan, dan bertanggung jawab, memahami pentingnya hidup hemat dan tidak bertanggung pada orang lain, mengaplikasikan nilai-nilai religius dalam perilaku, memahami pentingnya hidup hemat dan tidak tergantung pada orang lain, mengaplikasikan nilai-nilai religius dalam perilaku sehari-hari, menumbuhkan kesadaran tanggung jawab terhadap tugas di sekolah dan di rumah, menyadari makna kesiapan diri menuju kehidupan dewasa dan berkeluarga. Kemudian ada sasaran layanannya, itu siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Kota Serang, yaitu materinya makna kemandirian dan perilaku ekonomis, etika dan tanggung jawab sosial, nilai-nilai religius dalam kehidupan remaja, kesiapan menuju masa depan, dan kehidupan berkeluarga. Waktunya itu adalah 2 kali pertemuan setiap 45 menit. Kemudian ada sumber. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa sumber tentang etika, bertanggung jawab, mendisiplinkan diri. Nah, di sini saya sudah menyantumkan beberapa jurnal yang di sini semuanya lengkap. Kemudian ada metode atau teknik, yaitu dengan diskusi kelompok, tanya jawab,
refleksi diri, dan studi kasus. Pelaksanaannya itu yang pertama tahap awal atau pendahuluan. Yang pertama itu pernyataan tujuan. Yang pertama, guru BK menyapa peserta didik dengan sedikit ice breaking sebagai pembuka sebelum pada inti penjelasan. Yang kedua, guru BK menyapa peserta didik dan menjelaskan tujuan layanan, yaitu agar siswa dapat menjadi pribadi mandiri, beretika, dan bertanggung jawab. Kemudian ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, yaitu guru BK menjelaskan tahapan kegiatan dan aturan diskusi kelompok. Mengarahkan kegiatan konsolidasi, yaitu guru BK mengarahkan siswa untuk berdiskusi sesuai tema yang diberikan. Kemudian ada tahap peralihan atau transisi. Guru BK memastikan kesiapan siswa melanjutkan ke kegiatan inti. Yang selanjutnya itu tahap inti, yang dimana tahap inti ada kegiatan peserta didik. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mendiskusikan topik, misalnya mengapa penting untuk bersikap jujur dan etis, apa contoh tanggung jawab di sekolah dan rumah. Siswa menulis hasil diskusi pada kertas refleksi dan mempresentasikannya. Kemudian kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, di sini bimbingan jalannya diskusi dan memberikan klarifikasi, memberikan contoh konkret perilaku mandiri dan tanggung jawab, menegaskan hubungan antara nilai religius dan perilaku etis sehari-hari. Kemudian ada tahap penutup, mengajak siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, menegaskan kembali pentingnya kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab, memberikan tugas refleksi singkat, apa satu hal yang akan saya ubah mulai hari ini, yaitu. Kemudian yang B ada tindak lanjut, siswa yang masih menunjukkan kesulitan akan mendapatkan pendampingan lanjutan melalui konseling kelompok atau individual. Yang kemudian ada evaluasi, yaitu evaluasi proses. Guru BK menilai keterlibatan siswa selama kegiatan dengan memperhatikan yang pertama antusias dan partisipasi dalam diskusi, keaktifan menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat, sikap menghargai teman dan kelompok, pemahaman serta topik yang disampaikan. Kemudian ada evaluasi hasil, yaitu guru BK menilai pemahaman siswa melalui refleksi tertulis dan observasi perilaku. Apakah siswa memahami makna tanggung jawab dan etika? Apakah siswa menunjukkan sikap mandiri dan menghargai orang lain? Apakah siswa mampu menghubungkan nilai religius dengan nilai sehari-hari? Nah, di sini mengetahui kepala sekolah ditandatangani, guru BK ditandatangani. Nah, di sini nanti kita akan melaporkan hasil dari asesmen ITP yang telah kelas 11 isi waktu kita pengisian kemarin. Nah, di sini banyak sekali yang harus kita jalani, kita bimbing untuk kemaslahatan semuanya. Baik, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.